Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan thumma 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hadiyahum min ahlil iman. Wa ba'du, kaum muslimin, saudaraku rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi ini kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Ighatsatul Lahfan karya Imam Ibnu Qayyim, melanjutkan tentang bagaimana syaitan menghancurkan anak Adam. Ya. Kemarin kita sudah membahas tentang strategi tazyin dan takhwif yang banyak dilakukan oleh iblis dan pasukannya terhadap kita manusia. Pada kesempatan ini kita ingin belajar dari kisah orang tua kita semua, Adam dan Hawa, bagaimana bisa ditipu daya, ya, hingga beliau berdua melakukan perbuatan dosa dan akhirnya diusir oleh Allah untuk kemudian menempati dunia. Saudaraku rahimakumullah, kisah ini Allah Subhanahu wa taala ceritakan pada kita dalam surat Al-A'raf pada ayat ke-20 dan 21. Saya bacakan. Fawaswasa lahuma syaitanu liyubdiya lahuma ma wuri anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakain aw takuna minal khalidin wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin fadallahuma bigurur. Sadaqallahul azim. Saudaraku rahimakumullah, mari kita ungkap satu persatu, kalimat per kalimat, agar kita mendapatkan pembelajaran yang cukup dari kisah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kalimat pawaswasa lahuma syaitan. Pawaswasa, wiswas, ya, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nah, makna yuwaswis itu adalah hadisun nafs was sautul khafi. Ucapan-ucapan, perkataan, pikiran yang hanya ada dalam jiwa kita, ya. Gerentes pikiran hati, gerentes hati, atau ada suara yang sangat lembut, ya, nyaris tidak terdengar tapi kita paham maksudnya. Nah, ini namanya yuwaswisu. Jadi yang membisikkan kepada kita ini keburukan-keburukan atau apapun itu, bisikan-bisikan itu ada dari syaitan, waswasa lahuma syaitan, ya, yaitu iblis, seperti yang terjadi kepada Adam. Kemudian juga pada yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang memberikan bisikan itu bisa berbentuk jin, bisa berbentuk manusia. Yang berbentuk manusia itu ada dua. Ada manusia dirinya sendiri, seperti dalam surat Qaf, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, ya, dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh dirinya sendiri. Ya kan, kita kadang ada pikiran, lintasan pikiran. Nah, itu ya, yuwaswisu. Ada yang dari manusia lain, misalnya lewat WA, lewat SMS, lewat telepon, ya, omongan, itu memberikan efek bisikan ke dalam jiwa kita. Dan juga minal jinnati, bisikan dari bangsa jin. Nah, ini yang disebut dengan bisikan. Uniknya, saudaraku rahimakumullah, bahwa yang membisikkan dari bangsa jin yang disebut oleh Allah sebagai syaitan minal jinnati
itu bisa iblis yang melakukannya atau jin lain yang memang bertugas yuwaswisu fi sudurin nas. Dia kerjanya itu pasukannya iblis. Yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa setiap manusia itu ada lammatun minasyaitan, ada dari bangsa jin yang membisikkan keburukan pada kita. Ya, disebut dengan jin qarin. Nah, jadi pasti kita akan mendapatkan yuwaswisu itu. Saudaraku rahimakumullah. Selanjutnya, target dari yuwaswisu syaitan ini apa? Liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sau'atihima. Targetnya adalah menelanjangi Adam. Ya, ini sebuah penjelasan yang sangat menarik dari Imam Ibnu Qayyim, bahwa musuh Allah itu, iblis dan pasukan-pasukannya, sangat tahu bahwa kita ini ya diberi baju oleh Allah Subhanahu wa taala. Baju badan kita seperti ini. Ini libas, ya, libas kita ini. Tapi ada ruh kita, ada jiwa kita yang juga diberi pakaian. Pakaiannya apa? Ketakwaan. Walibasu taqwa dzalika khair. Pakaian ketakwaan itu yang terbaik. Nabi Adam alaihissalam dan Bunda Hawa itu diberikan pakaian ketakwaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu dia bermaksiat, keluar dari ketakwaan, maka pakaian itu akan rontok sehingga aib, ya, kelihatan. Itu disebut dengan pabadat lahuma sau'atuhuma, setelah mereka bermaksiat. Jadi ini targetnya seperti itu. Begitu juga yang terjadi pada kita, saudaraku rahimakumullah, bahwa sesungguhnya pada saat kita melakukan kemaksiatan itu aurat kita itu terbuka. Karena aurat ini menurut Imam Ibnu Qayyim, aurat ini ada dua, ada sau'ah batinah jiwa kita, ada sau'ah zahirah badan kita. Ya, kalau sau'ah itu kadang-kadang fokus pada farji. Sehingga beliau mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bermimpi melihat orang-orang yang berzina, laki dan perempuan itu dalam kondisi telanjang dan kelihatan auratnya. Sehingga para ahli tabir mimpi itu mempunyai satu kaidah. Apabila seseorang dimimpikan oleh kita dalam kondisi telanjang dan kelihatan auratnya, berarti itu menunjukkan agama orang itu buruk, kalaulah dia bukan sebagai pezina. Nah, ini satu pelajaran bagus ya, bagi yang istikharah mau menikah, misalnya seorang wanita dilamar oleh seorang laki-laki, kemudian dia diminta jawaban apakah diterima atau enggak atau lamarannya, kemudian si perempuan ini istikharah. Begitu dia istikharah, dia bermimpi dan melihat laki-laki itu dalam kondisi telanjang, ya, terbuka auratnya, begitu. Maka bagusnya hindari laki-laki itu, ya. Kenapa? Karena itu menunjukkan keburukan agamanya. Ya, ini dalam tabir mimpi. Sekali lagi, pelajaran yang kita dapatkan dari kalimat liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sau'atihima, bahwa pada saat kita berbuat maksiat hasil godaan setan, itu sesungguhnya kita sedang menelanjangi diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita harusnya malu pada Allah. Nah, maka segera kita bertaubat lagi, hiasi lagi ketakwaan. Jadi kalau sekarang ini kita sedang berpuasa, ini kita sedang menutupi diri kita, ya. Aurat batin,
agar bersih, agar berpakaian rapi dan indah serta gagah nantinya. Dalam kondisi kita sedang gagah berpakaian rapih dengan ketakwaan, dipanggil oleh Allah dengan penjemputan malakul maut, maka insya Allah panggilan kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya. Saudaraku rahimakumullah. Kita lanjutkan pada ucapan iblis berikutnya. Nah, kata iblis, "Ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin." Nah, ini teknik ya, teknik dari iblis dan setan yang lainnya. Mereka melancarkan yang disebut dengan syubhat. Ya. Jadi menembak anak Adam itu dengan lemparan logika pemikiran syubhat. Bahwa Nabi Adam alaihissalam dan Bunda Hawa telah mendapatkan aturan dari Allah Subhanahu wa taala. La taqraba hadhihi syajarah. Jangan kamu dekati pohon ini. Ya. Jangan kamu dekati pohon ini. Nah, aturan ini, aturan hukum itu harusnya diterima sami'na wa ata'na, sami'na wa amanna. Ya, dengar beriman, dengar taati gitu. Tapi iblis dan setan yang lainnya itu nembus otak kita, lalu kemudian membawa kita untuk merasionalisasi perintah atau larangan Allah, tata aturan agama. Nah, gimana rasionalisasinya? Pertama, dia mengatakan bahwa Tuhan kalian itu tidak melarang kalian mendekati pohon ini kecuali karena Allah Tuhan kalian itu tidak mau kalau kalian berubah menjadi malaikat atau kalian kekal di sini. Artinya apa? Dibawa berlogika. Kalau kita panjangin ini bahasanya, Adam, kamu tahu nggak hikmah? Ya, apa rahasianya Allah melarang kamu makan pohon ini? Apa rahasianya? Apa hikmah di balik itu? Coba kamu bayangkan, semua tanaman, semua pohon, semua buah-buahan yang ada di surga ini boleh kamu makan. Tapi ini pohon di dekat aja nggak boleh. Kamu paham nggak? Kamu ngerti nggak? Kenapa? Coba dong bawa berpikir. Kan apa ruginya Allah Subhanahu wa taala kalau pohon ini dimakan? Kalau kamu nggak ngerti, nih saya kasih tahu. Menurut saya, ya, Tuhan kalian itu tidak membolehkan kalian mendekati pohon ini karena punya rencana. Kalian tidak boleh ada lama-lama di sini. Kalian nanti akan ada masanya berhenti dari sini. Ya. Tuhan kalian tidak mau kalian ini termasuk orang yang kekal di sini, dan Tuhan kalian juga tidak mau kalian jadi malaikat atau kalian jadi malaikat, begitu kira-kira. Ya. Ini syubhat tentang hikmah dari sebuah larangan. Ya, dalam kehidupan kita juga kan banyak yang seperti itu, membuat syubhat-syubhat. Misalnya, hei para ibu, hei para wanita, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita menutup aurat? Menyuruh ibu-ibu, ya, kaum wanita nutup aurat. Ya, kecuali muka dan telapak tangan. Kalau tujuannya itu karena menjaga syahwat orang itu lebih tertarik melihat muka. Harusnya muka dong yang ditutup, biar aja rambut terbuka juga. Itu diutak-atik. Ya.
tentang hikmah itu. Lalu kemudian ketemulah ayatnya yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika adna ayyurafna fala yu'dzain." Jadi kata mereka nih, setan-setan dari bangsa manusia yang sudah kerasukan iblis, cara berpikir iblis, mereka mengatakan bahwa menutup aurat bagi wanita itu sesungguhnya adalah agar wanita itu tidak disakiti. Karena bangsa Arab itu orangnya seksnya tinggi sehingga kemudian mereka mudah menyerang manusia sehingga suruh ditutup. Tapi kalau di Indonesia itu orangnya baik-baik, jadi terbuka juga nggak apa-apa. Gitu. Ya, itu budaya Arab. Di Indonesia tidak mesti harus begitu. Nah ini, ya, jangankan berjilbab, sholat saja diutak-atik oleh mereka yang sesat itu. Ya, saya pernah mendengar bagaimana orang jil mengotak-atik sholat. Ya, mereka sampai mengatakan bahwa sholat itu tujuannya adalah training agar orang ini berakhlak baik. Coba baca Qur'annya, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Target sholat itu adalah mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau orang sudah tidak lagi berbuat keji dan tidak lagi berbuat mungkar, training yang berbentuk sholat itu boleh dihentikan. Atau setidaknya mereka mengatakan ada sholat aktivitas, ada sholat rutinitas. Ya, sholat aktivitas itu adalah berbuat baik kepada orang lain dan tidak melakukan keburukan. Sholat rutinitas ya sholat yang 5 waktu itu. Jadi sampai seperti itu akhirnya mereka meninggalkan sholat. Jadi lebih baik berakhlak baik dan berbakti kepada orang, memberikan manfaat daripada sholat. Sehingga kemudian kalau mereka sedang beraktivitas kebaikan menurut mereka, datang waktu sholat dibiarkan begitu saja. Nah ini cara-cara iblis, modelnya seperti itu. Ya. Kemudian cara iblis juga menggoda Adam, ya seperti dengan yuwaswisu tadi. Itu syubhat yang kedua. Apa syubhat yang kedua? Kata iblis, ya Adam, hal aduluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Hai Adam, mau nggak saya tunjukin kamu pada satu pohon yang disebut dengan syajaratul khuldi, pohon kekekalan. Ini ngarang iblis ini. Ya, ngarang iblis ini. Dia memberikan nama pada satu pohon yang dilarang, ya, dengan nama yang lain supaya orang tertarik, supaya Adam tertarik. Harusnya itu kan la taqrabah hadhihi syajarah, jangan deketi pohon ini. Enggak dikasih nama sama Allah Subhanahu wa taala. Harusnya Nabi Adam memberi nama syajarat muharramah. Pohon yang diharamkan Allah. Udah diciriin tuh. Ini pohon yang diharamkan Allah. Tapi iblis datang pada Nabi Adam alaihissalam dengan nama yang indah. Apa? Syajaratul khuldi. Hai Adam, di surga ini ada pohon kekekalan. Ya, ada pohon kekekalan. Nah, disinilah mulai ketemu, ya, antara syubhat dengan syahwat. Iblis laknatullah alaih sangat mengetahui tentang apa yang diinginkan oleh Nabi Adam alaihissalam dan Hawa, apa yang dikhawatirkan oleh Adam dan Hawa. Sangat paham karena dia masuk ke dalam raga raga Adam, sehingga dia bertemu dengan nafsu yang berada di sana yang menginginkan suatu kenikmatan itu kekal dan mengkhawatirkan kenikmatan itu hilang. Semua manusia seperti itu. Kalau nikmat ingin langgeng, ingin kekal, ingin lama, seperti itu, dan jangan sampai hilang. Khawatir nikmat yang sudah didapatkan itu hilang. Pintu inilah yang dimasuki oleh iblis untuk menggoda Adam. Jadi saudaraku rahimakumullah, ini pola berulang dan terus dipakai oleh setan-setan yang lainnya yang menggoda kita manusia. Ya. Misalnya riba tidak lagi disebut riba, ya, tapi bunga bank. Bunga, wah bunga kan indah.
Masa bunga diharamkan, kan gitu. Ya, atau dalam bahasa Arabnya faidah. Ya, faidah. Faidah itu bunukul fawaidiyah. Masa yang berfaedah diharamkan, kan gitu. Ya. Jadi dibuat sesuatu itu bagus. Rokok itu membunuh, rokok itu menyakitkan, rokok itu berbahaya buat kesehatan. Tapi itu rokok membunuhmu itu tulisannya kecil, ya. Yang ada adalah tulisan besar, bikin hidup lebih hidup. Ya, itu iklan rokok, bikin hidup lebih hidup. Nggak ada lo garame, ya, luar biasa dan sebagainya. Ya. Lambang kejantanan. Anda laki-laki, ini tandanya, gitu, merokok. Kalau enggak, nah ini tajin, apa namanya, wiswas setan menyebar syubhat. Ya. Berkomitmen disebut radikal. Ya. Melaksanakan Islam secara kafah disebut ekstremis. Sehingga orang kemudian nggak mau dalamnya. Tapi mereka yang berbuat maksiat, mereka yang mencampur adukan antara dosa dan kemaksiatan, tauhid dengan kesyirikan, disebut orang moderat, orang toleran. Nah ini syubhat yang dimasukkan, cara-cara iblis menipu manusia untuk berbuat maksiat. Sehingga syubhat ini ketemu dengan syahwat. Syahwat memang dasar ingin disebut laki-laki, ya, dasar ingin disebut bisa hidup sehat, dasar ingin disebut gagah, begitu, dan tidak mau disebut radikal, tidak mau disebut ekstrim, inginnya disebut toleransi, ingin disebut moderat. Disitulah dia masuk, sehingga kemudian orang mudah terbawa oleh bisikan-bisikan syaitan. Ya, jadi saudaraku rahimakumullah, maka kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mengendalikan syahwat dan menyuruh kita untuk menambah ilmu, memang demikian adanya. Bahwa kalau syahwat kita terkendali misalnya dengan latihan puasa, lalu kemudian syubhat kita dibereskan dengan sering membaca Al-Quran, ya, kemudian kita sering mendekat kepada Allah sehingga mendapatkan perlindungan dan kita tidak ditakdirkan buruk oleh Allah, kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menjadi manusia bertakwa. Ramadan inilah saatnya. Nah, apalagi ayat berikutnya kita kaji. Setan kemudian berkata, wa qasamahuma inni lakuma la minan nasihin. Nah, dia menampilkan diri, bersumpah di hadapan Adam, saya ini betul-betul sebagai seorang penasehat dari banyak orang yang menasehati kebaikan buat kamu. Insya Allah, ya. Jadi kadang kita bertemu dengan setan dari bangsa manusia persis seperti itu. Mas, mau saya unjukin nih, ini sih saya cuman ini aja, berbagi tip, ya, saya sih berbagi cara sukses, gitu ya. Laminan nasihin, ya. Jadi cara-caranya seperti itu, mempromosikan diri, ya, bahwa dia adalah trainer, bahwa dia adalah orang tulus ingin menyelamatkan manusia, ya, bahwa dia adalah ingin membantu siapa saja yang sedang kesusahan. Tapi ternyata di balik ucapan-ucapannya, promosinya itu, dia adalah dukun, dia penyebar hipno, dia melakukan tindakan-tindakan penipuan kepada orang untuk menyesatkan, atau setidaknya dia punya teman dalam kesesatannya. Ya, ini laminan nasihin. Maka kemudian saudaraku rahimakumullah, kita perlu berhati-hati. Kita perlu berhati-hati supaya kita tidak kena tipu. Ya, sebab Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ujung ayatnya,
Ya, di ujung ayat itu Allah mengatakan fadallahuma bigurur. Jadi iblis berhasil membuat Adam dan Hawa terpuruk bigurur dengan teknik al-gurur, penipuan. Ya. Jadi di sini kita mendapatkan pelajaran bahwa strategi iblis dan pasukan-pasukannya menghancurkan kita, ya, sebagaimana iblis telah menghancurkan Adam dan Hawa adalah dengan al-waswasah wal gurur. Al-waswasah wal gurur, menyuntikkan syubhat dan menipu. Ya, menipu, ya, dia datang sebagai penasehat, tapi kemudian ternyata dia ditipu. Ya, banyak saya menemukan testimoni orang yang tertipu oleh orang-orang sesat tapi berpenampilan dan menampilkan dirinya sebagai ulama yang memberikan nasihat dan membimbing. Ya. Jadi orang itu akan mengikuti seseorang yang mengajaknya bila ada chemistry dulu. Ya, bila ada chemistry dulu. Dia yakin, dia tenang. Nah, jadi iblis ini juga laminan nasihin. Aku sih cuma ngasih nasihat aja. Gitu. Ya. Saudaraku rahimakumullah, kita diberikan bantuan, diberikan kebaikan, lalu orang itu memberikan pencitraan pada kita bahwa dia memberi nasihat, bahwa dia memberi kebaikan, menginginkan kebaikan buat kita, tapi kemudian tanpa tak terasa kita dibawa dalam kesesatan yang ia juga sedang tersesat di dalamnya. Ya, nauzubillahi min dzalik. Kondisi yang seperti itu, di mana kita mudah terbawa oleh orang yang sudah punya chemistry dengan kita, itu harus diimbangi dengan apa? Kecerdasan, rusyd, kemampuan untuk memilah dan memilih, disebut dengan furqan. Ya. Furqan ini akan kita dapatkan dari mana? Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bila kita menggali hidayah, bila kita terus mengkaji bayyinat, maka insyaallah kita akan mendapatkan furqan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha yaj'al lakum furqana. Kalau kita bertakwa kepada Allah, mengikuti tata aturan Al-Qur'an, maka Allah akan memberikan kita kemampuan untuk furqan, membedakan mana yang baik, mana yang buruk, lalu kita punya keberanian untuk melaksanakan apa yang baik dan meninggalkan apa yang buruk, sebagaimana doa yang sering kita ucapkan, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Gitu ya. Jadi itu kita punya furqan, namanya kita sudah punya rusyd, punya kecerdasan yang membuat kita bisa membedakan mana yang harus dikerjakan, mana yang tidak boleh dikerjakan. Dan yang terpenting juga adalah perlindungan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Perlindungan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Semuanya ada qada dan qadar Allah. Para ulama mengatakan bahwa kejadian Nabi Adam terusir dari surga Allah Subhanahu wa taala adalah berkumpulnya 4 hal. Ya, yang pertama adalah musuh yang menginginkan Adam celaka. Yang kedua, musuh punya syubhat. Kemudian yang ketiga, ada Adam korban yang punya syahwat. Syahwat apa? Syahwat ingin abadi kekal, ingin kenikmatannya tidak hilang. Ya, masuklah syubhat yang dibuat oleh iblis laknatullah alaih. Dan yang keempat adalah memang sudah al-qadar, memang sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudaraku rahimakumullah, bila kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala harus kena tembakan dan serangan iblis dan syaitan lainnya, ya, sehingga kemudian kita tertipu dengan was-was dari syaitan,
Mari kita contoh ayahanda dan bunda kita, Adam dan Hawa. Begitu mereka mendapatkan hukuman dari Allah, mereka sadar bahwa telah berbuat salah pada Allah, mereka langsung kembali mendekat kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dengan pengakuan yang tulus bahwa saya telah berbuat zalim. Lalu kemudian harapan yang tulus kepada Allah. Wa illam taghfir lana, minta ampunan, wa tarhamna, minta dikasihani, minta rahmat dari Allah. Sebab kalau tanpa rahmat dari Allah, tanpa lindungan Allah, tanpa belas kasih Allah, bisa terjerembab lagi pada hari-hari berikutnya. Ya, lanakunanna minal khasirin, pasti jadi rugi. Mari kita contoh bunda Adam bunda kita dan ayahanda kita. Ya, kita evaluasi kehidupan kita. Kezaliman apa yang sudah kita lakukan? Kita minta ampunan kepada Allah dan kita minta belas kasihan Allah agar hari-hari ke depan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ditakdirkan kalah lagi oleh syaitan. Dan hati-hati, jangan sampai kita mencontoh iblis. Pada saat dia dimarah oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat dia dicela oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mau sujud, alih-alih dia mengakui kesalahan. Ya. Kenapa kamu tidak mau sujud? Ya. Dia menyampaikan logika kemaksiatannya dengan penuh kesombongan. Ana khairun minhu. Saya lebih baik dari dia. Ya. Jadi kalau kita berbuat salah, akui segera kesalahan dan jangan nyari-nyari alasan. Ya Allah, maklumi saya korupsi karena saya dalam kondisi miskin, enggak usah. Ya Allah, maklumi saya berzina karena saya tidak punya istri. Ya. Saya lebih baik ya Allah, cuma sekali berzinahnya. Dia yang sudah punya istri berzina terus-terusan, jajan ke sana kemari. Terus itu iblis. Keburukan iblis. Ya, banyak alasan. Ya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Banyak alasan. Apalagi kalau kita nyontoh iblis. Ya. Setelah diusir oleh Allah Subhanahu wa taala, iblis malah makin menjadi kemaksiatannya. Fa bima aghwaytani ya la'aqudana lahum siratal mustaqim tsumma la'atiyannahum min baini aydihim min khalfihim wa an amanihim wa an syama'ilihim tsumma la tajidu aktsarahum syakirin. Waduh, makin menjadi. Ya, misalnya setelah kita bermaksiat, lalu kemudian Allah menegur kita dengan sakit. Kita mohon kepada Allah, sakitnya belum sembuh, lalu kita sesumbar. Ya. Saya sudah berdoa, saya sudah bertobat, saya sudah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata Allah tidak mendengar saya. Sudah, saya ingin kembali kepada kemaksiatan yang lebih dahsyat lagi, biar Allah hancurkan saya sekalian. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Berlindung kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari karakter iblis seperti itu. Mari, Ramadan ini adalah saatnya kita untuk mencontoh bagaimana Adam alaihissalam dan Bunda Hawa itu saat berhasil disesatkan oleh iblis, mereka segera menyadari diri, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian menata ulang hidupnya. Dan akhirnya Adam dan Hawa kembali mendapatkan surganya. Saudaraku rahimakumullah, ini pelajaran yang bisa kita ambil pada pagi ini, ya, bagaimana kita bisa terlepas dari serangan iblis berbentuk was-was dan gurur. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Qul qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.